Oke, di video ini kita akan membahas soal KSN Fisika SMA tahun 2021 tingkat kabupaten kota yang ditanyakan dalam salah satu komentar video sebelumnya ya. Jadi adalah salah satu komentar dari John Evan Christian Harianja ya. Jadi bang, soal KSNK Fisika yang tentang gas helium bang soalnya. Nah, kan saya nggak tahu soalnya kan. So, saya tanya, ingat soalnya nggak gitu. Lalu dia jawab, sebuah gas helium memiliki massa diameter efektif serta laju rata-rata K suatu konstanta korelasi parameter nilai A plus Y kali B. Nah ini juga masih belum terlalu terlihat ya soalnya apa. Tetapi ya saya juga mendapatkan soal ya tentang viskositas ya, kemungkinan mirip ya, ini soalnya seperti ini. Nah, soalnya seperti ini. Waktu itu salah satu siswa saya tanyakan soalnya seperti apa itu. Terus dia jawab di WA ya, itu pukulnya pukul 12 ya, jam 12.06 ya. Jadi sudah selesai tuh KSN-nya tuh ya, nggak ada kecurangan, nggak ada apa di sini. Dia cuma ingat soalnya aja. Dia menuliskan bahwa ada soal viskositas gas sama dengan K, M pangkat X, V pangkat Y, D pangkat Z, terus soalnya X, Y per Z bentuknya. Nah, terus dia bilang di chat selanjutnya tuh lupa pertanyaannya gitu ya. Jadi bentuknya pokoknya perkalian antara X, Y, Z atau pembagiannya gitu ya. Dari sini saya bisa koneksikan nih. Ini kemungkinan soal ini adalah soal tentang dimensi, karena kalau kita lihat di sini sama nih. Massa, diameter serta laju ini MV jadi Y. Jadi saya buat kesimpulan ya. Jadi dari dua soal ini kira-kira nanti soalnya akan seperti ini kemungkinan ya. Jadi viskositas gasnya mungkin helium di sini. Jadi viskositas kan simbolnya eta kayak gini kan. Itu dia dihubungkan oleh korelasi parameternya itu kan K ya, dikalikan massa pangkat, mungkin dia pangkat X, ini pangkat A gitu ya. Jadi saya pakai salah satu aja, mungkin pangkat X saja ya. M pangkat X, kemudian V pangkat Y, kemudian D pangkat Z. Nah, pertanyaannya adalah hubungan antara parameter pangkat ini ya, pangkat-pangkatnya ini apa? Nah, katanya dia lupa pertanyaannya apakah X, Y per Z, karena di sini A plus Y kali B. Nah, kan juga nggak tahu ya. Yang penting kita nanti bisa mencari X, Y, Z-nya dan kita pakai yang ini aja ya, X, Y per Z gitu aja. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Oke, jadi yang pertama ini kan soalnya sebenarnya tentang analisis dimensi ya. Jadi mungkin yang dibilang fluida sama viscositas itu sebenarnya bukan spesifik materi fluida, tetapi materi analisis dimensi ya. Cuma menggunakan topiknya fluida kayak gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi kita cara menganalisisnya, pertama kita cari dulu dimensi dari viskositas ini. Nah, teman-teman bisa mencari dimensi viskositas dengan berbagai persamaan ya. Bisa menggunakan persamaan gaya Stokes atau persamaan kecepatan terminal, atau bisa menggunakan volume rate ya dari persamaan Poiseuille ya. Jadi ini saya pakai salah satu aja atau nanti kita pakai dua untuk konfirmasi ya. Yang pertama kita bisa menggunakan persamaan dari gaya Stokes ya. Jadi gaya Stokes itu kan dituliskan persamaannya kan F Stokes sama dengan 6 dikali Pi dikali eta atau konstanta viskositasnya dikali R dikali V kan. Nah 6 Pi itu kan konstanta ya. Jadi dia tidak berdimensi atau dimensionless. Nah kita akan cari dimensi etanya dari persamaan ini. Jadi eta kan sama dengan gaya Stokes dibagi dengan R ya, jari-jari dikali dengan kecepatan. Oke. Ingat dimensi gaya itu kan massa dikalikan percepatan, berarti ml T-2 dibagi dengan dimensi dari R itu kan panjang, jadi L, dimensi V itu LT-1. Oke. Jadi L-nya boleh dicoret 1, maka dimensi eta adalah M-nya sisa 1, ini nggak ada temannya, kemudian L-nya naik ke atas jadi ML-1, T-nya ini naik ke atas jadi T-1. Nah, ini adalah dimensi T-1, dimensi konstanta viskositas atau eta ya. Oke, sekarang kita cek satu lagi dengan menggunakan persamaan kecepatan terminal ya. Teman-teman ingat kalau suatu fluida dimasukkan ke dalam, suatu benda dimasukkan ke dalam fluida yang kental ya, maka dia akan mengalami kecepatan terminal, yaitu kecepatan di mana komponen gayanya itu seimbang atau balance. Maka kecepatan terminalnya dirumuskan dengan persamaan, ingat ya, 2/9 dikalikan rho bendanya atau rho objeknya dikurang rho fluidanya dikalikan gravitasi dikalikan R kuadrat dibagi dengan eta. Nah sama 2/9 ini juga angka atau konstanta, maka nggak perlu
perhitungkan, berarti kita di sini dapat persamaan etanya, ya tinggal pindah tempat, V-nya ke bawah. Ini row benda dikurang row Philida itu kalau secara dimensi kan kita cukup tulis row aja ya, karena dimensi kalau dikurangkan atau dijumlahkan kan nggak berubah ya. Jadi row dikalikan gravitasi dikalikan R kuadrat dibagi dengan V kecepatan ya. Rho itu massa jenis, jadi M L minus 3 dikalikan gravitasi itu percepatan LT minus 2 LT negatif 2 dikali dengan R itu L kuadrat. Ya ini kan jari-jari kan panjang ya, dikuadratkan dibagi dengan V itu LT min 1. Oke, L-nya kita coret 1. Kemudian T-nya jadi pangkat, sama ya jawabannya ya, M-nya sendiri. Kemudian L-nya min 3 sama 2, jadi ML min 1, T-nya negatif 2, negatif 1, berarti T negatif 1. Nah, jadi ini adalah konstanta viskositasnya, dimensinya. Maka kita tulis ulang di sini. Nah, kita akan tuliskan di sini. Eta itu kan sama dengan K dikali M pangkat X. Oke, M massa pangkat X dikalikan kecepatan pangkat Y dikalikan diameter efektif pangkat Z ya. Kemudian kalau kita analisis secara dimensi, etanya itu dimensinya kan ML min 1 T minus 1 sama dengan K-nya nggak perlu kita tulis. M itu dimensinya M pangkat X, kemudian V dimensinya LT minus 1 pangkatnya Y, kemudian D itu dimensinya L pangkatnya Z ya. Yang ruas kanan kita rapikan. M-nya nggak ada temannya, jadi tetap pangkat X. L-nya jadi pangkat Y, pangkat Z. Berarti Y plus Z. Kemudian T-nya jadi pangkat minus Y. Di ruas kiri ini ada M, ada L min 1, ada T min 1. Nah, oke. Sudah sampai sini kita tinggal selesaikan tuh. Ya, di ruas kiri ada M, ruas kanan ada M. Ruas kiri pangkat 1 ini, M-nya kan nggak ada ditulis ya. Kalau nggak ditulis berarti kan pangkat 1 dia. Berarti dari sini kita dapat kesimpulannya X-nya sama dengan 1 ya. Oke, kita dapat ini. Kemudian kita pakai yang L. L-nya pangkat min 1, yang kanan pangkat Y plus Z. Berarti minus 1 sama dengan Y plus Z. Oke, Y belum tahu, Z belum tahu. Jadi dibiarkan dulu nih persamaan kedua. Kemudian yang ketiga, kita pakai T ya. T-nya minus 1. Ini pangkat negatif 1. Yang di kanan T-nya pangkat minus Y. Berarti Y-nya juga 1 kan? Y-nya 1. Nah, dapat. Y-nya 1, masukin ke sini. Kita akan dapat Z. Berarti minus 1 sama dengan 1 plus Z. Atau kita dapat Z-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah dapat nih parameter pangkatnya ya. Jadi X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya minus 2. Berarti persamaan eta ini boleh kita tuliskan. Ya, saya tulis pakai warna biru. Nih persamaan etanya. Itu sama dengan K dikali M-nya pangkat 1, M pangkat X, kemudian V-nya pangkat 1, Z-nya itu pangkat negatif 2, D-nya pangkat Z, Z-nya negatif 2, berarti D pangkat minus 2, atau per D kuadrat, gini aja boleh. Nah, M, V, D pangkat minus 2. Pertanyaannya tadi ya, saya ikut yang ini, nanti kalau pertanyaannya yang lain ya, bukan X kali Y per Z atau yang lain ya tinggal diikutin aja ya bentuk pertanyaan yang ada di soal. Kalau teman-teman ingat nanti boleh tuliskan di kolom komentar ya. Jadi X kali Y dibagi Z. Maka pertanyaannya kalau minta X kali Y dibagi Z, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya negatif 2. Berarti jawabannya adalah negatif setengah atau negatif 0,5. Nah, seperti itu. Oke ya, itu pembahasan soal yang dapatnya dari mana? Dari komentar ya. Jadi banyak sekali yang pertanyaan, dapat soalnya dari mana Bang? Udah dijelaskan di video-video sebelumnya kan. Jadi teman-teman lihat aja video dari awal ya. Dari part pertama sampai yang part ke-8 ini. Nanti akan dijelaskan dari mana tuh dapat soalnya ya. Jadi karena soalnya bukan paper, bukan kertas kan kita nggak bisa dapat soalnya. Jadi ada beberapa yang ingat ya dan memfotokan yang dia ingat ke saya. Jadi seperti itu saya bahas dari video-video tersebut. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.